Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Baikal, kelas 1B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan dosen yang mengajar Bapak Z. Haryanto SH MH. Saya akan menjawab soal dari Bapak Z. Haryanto. Soal pertama, jelaskan definisi sumber hukum. Macam-macam sumber hukum dan contohnya uraikan dengan sangat jelas. Pengertian hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur norma dan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa, dan bagi pelanggarnya akan diberi sanksi. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum secara singkat adalah sebagai segala hal yang bisa melahirkan atau menciptakan adanya hukum. Hal yang menjadi sumber bisa berasal dari beberapa hal, mulai dari perjanjian, kesepakatan, hingga teori-teori lainnya. Macam-macam sumber hukum. Secara umum ada dua macam sumber hukum, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seseorang individu atau kelompok. Sumber hukum formal. Selain itu juga ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa menaatinya dan bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis sumber hukum, diantaranya yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Baik, saya akan menjawab nomor 2 lagi. Jelaskan tentang objek dan sumber hukum dan berikan contohnya, uraikan dengan sangat jelas. Pengertian subjek hukum secara umum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak dan atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum. Sejak seseorang dilahirkan, maka sejak itu pula ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang menghendakinya. Orang yang menjadi subjek hukum akan memperoleh status sejak ia dilahirkan. Baru setelah kematiannya ia dianggap berhenti menjadi subjek hukum. Badan hukum itu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang dipenuhi
memenuhinya telah diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan pelaksanaan kewajibannya dilakukan atau diwakilkan oleh pengurusnya. Contoh badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum yang berbentuk PT atau perseroan terbatas, yayasan, CV, firma, dan yang lain-lain sebagainya. Pengertian objek hukum. Objek hukum secara umum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum di mana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya badan ekonomi, yaitu badan-badan yang untuk dapat memperoleh membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberi contoh. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Contoh hak mendapat pendidikan, hak mendapat nilai dari dosen, dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui hak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang tidak mendapatkan hak tersebut. Kewajiban. Pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban adalah melaksanakan tata tertib di kampus, membayar UKT atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang dalam sampai ada orang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara
lebih rinci apabila dalam peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Pengertian akibat hukum. Secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah tercantum atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber hukum lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut sebagai subjek hukum yang bersangkutan.